Acara ini didukung oleh Desa Pay, cashless-nya kerabat desa Indonesia. Salam kenal semuanya, apa kabar di tempatnya masing-masing, karena rupanya begitu saya lihat ini se-Indonesia ngumpul di sini kayaknya ya. Jadi salam kenal dari Bandung, saya saat ini berada di Bandung. Saya kebetulan nggak nyangka bisa ketemu Mas Singgih di sini. Mas Singgih itu senior saya. Kakak saya itu Mas Singgih itu, cuman saya kampungnya di Bandung, jadi kampung saya kota agak gede yang sebenarnya kalau dibilang tetap aja daerah sih. Bandung itu bukan ibu kota dan kelakuannya masih kayak orang daerah juga sama di sini tuh. Kita punya kekhasan lokalnya Bandung yang memang seringkali harus dimanfaatkan sebagai sebuah usaha ya. Nah, kelebihan-kelebihan ini yang sebenarnya kita mulai waktu kita buat Torch. Jadi kita berusaha mengenali apa sih kelebihannya si Bandung itu sendiri, dan salah satu kelebihannya Bandung adalah di sini padat sekali orang kreatifnya. Jadi orang kreatif banyak di sini. Sistem kerja di Bandung nggak kayak di Jakarta, lebih pelan sebenarnya daripada Jakarta gitu. Tapi orang-orang Bandung itu penuh dengan kepenasaran. Sifat penasarannya tinggi. Di situ kami memulai si Torch 6,5 tahun yang lalu. Jadi kalau Mbak Saskia tadi cerita, alhamdulillah di jalan-jalan udah banyak tuh orang pakai Torch, pakai tasnya, produk-produk kita. Sebenarnya ini baru dimulai 6 tahun yang lalu. Tapi kenapa kok bisa cepat? Sebenarnya ada keputusan baik yang kita buat pada saat dulu itu adalah ini. Kita pindah bertransformasi menuju ekosistem digital. Kita belajar e-commerce cukup lengkap, selangkah-selangkah. Saya bukan orang yang lulusan IT misalnya, saya bukan orang yang ngerti teknologi terlalu dalam, tapi saya senang nonton YouTube. Jadi sebenarnya kalau ditanya belajar di mana, banyak belajar dari YouTube sama dari teman. Jadi manfaatkan sekali itu harusnya gitu ya. Jadi ini produk-produk kita, alhamdulillah produk-produk kita ini saat ini sudah bisa kirim ke 308 kota di Indonesia setiap saat. Kita saat ini sedang memulai penjualan ke Amerika, gagal berhasil karena ada pandemi, karena ada masalah di logistik. Tapi saya punya ambisi ngikutin Mas Singgih tuh, sama pengen agar produk Indonesia harus bisa diapresiasi di dunia. Cuman mungkin pendekatannya agak berbeda, tapi tujuannya sama. Kalau Torch bedanya adalah produk-produk ini kami lakukan benar-benar lewat digital. 95% pendapatan kita, revenue kita itu dari digital. Dari misalnya dari situsnya kita sendiri, situs internet yang kita buat ini nggak kita buat sebenarnya, ini pakai platform punya orang, kita sewa kepada mereka, lalu tinggal upload gambar aja kayak gini, sehingga dalam 3 minggu jadi, 3 minggu mulai jualan. Jadi sejak awal, seperti anak-anak Bandung lain, kita biasa pengen keren tapi nggak mau susah gitu ya. Cari cara yang paling mudah. Jadi ini kita pakai platform namanya Shopify. Shopify ini sebenarnya platform membuat web store atau halaman internet untuk jualan yang nyewa per bulan gitu. Jadi kita nggak beli, nggak ngebangun. Kalau ngebangun kan makan waktu 6 bulan lah, lama, udah gitu mahal. Ngebangun website kayak gini bisa habis 200-300 juta. Tapi kita pakai aja platform yang udah ada, dan ini dulu kita pertama kali bayar cuman 500.000 per bulan. 500.000 per bulan. Tapi alhamdulillah dari 500.000 per bulan itu penjualannya jauh di atas itu. Kita buat produk-produk seperti ini, tas, apparels untuk traveling, untuk kantor gitu. Pokoknya hal-hal yang sedang tumbuh pada saat itu. Dan saya diminta sama Ekodo untuk bercerita tentang transformasi digital yang dilakukan oleh Torch. Jadi orang seringkali soalnya suka salah ketika berpikir transformasi digital, berpikirnya satu, digital marketing yang ini. Belajar digital marketing. Memang benar, jadi sebenarnya kalau kita bicara transformasi digital ini, sebenarnya ini cuma masalah kita ganti layanan dari komponen ekosistem yang lama ke komponen ekosistem yang baru. Misalnya, kalau di marketing kita semua mungkin udah tahu ya, iklan di TV sekarang makin sedikit ditonton orang. Orang lebih banyak melihat ke handphonenya gitu, atau ke komputernya, sehingga
TV mulai ditinggalkan, iklan koran udah jauh ditinggalkan. Iklan-iklan di outdoor sebenarnya masih kuat, tapi pada saat pandemi turun karena orang nggak banyak di jalanan. Mereka jadi pindah melihatnya itu ke Facebook-nya, ke Google-nya. Pokoknya segala sesuatu yang ada di layar komputer atau layar handphone. Orang Indonesia itu 90% mengakses internetnya lewat handphone ini. Jadi kita harus membiasakan diri pindah nih marketingnya dari marketing biasa yang offline ke yang online. Tapi sebenarnya ketika pindah jangan cuma itu aja, jangan cuma marketingnya aja. Karena sebenarnya prosesnya perusahaan itu kan dari pengembangan produk, R&D atau pengembangan produk, ini juga pindah. Bisnis manajemennya juga pindah. Marketingnya pindah. Transaksi penjualannya juga pindah. Pencarian modalnya juga kita pindah. Misalnya, mencari modal dulu ke bank. Saya itu anak PNS, jadi saya nggak punya, ibu saya atau bapak saya nggak punya tanah, basically nggak bisa diagunin. Jadi saya kemudian pindah dari bank ke yang namanya fintech, peer-to-peer lending seperti Investri atau Restock. Ini jaminannya bukan tanah, ini jaminannya bukan STNK, ini jaminannya data penjualan kami 3 bulan ke belakang. Jadi data penjualan bisa dijaminkan untuk pinjaman. Kalau sekarang bisa seperti itu. Pindah dari bank ke fintech misalnya, fintech peer-to-peer lending disebutnya kayak gitu. Transaksinya jangan pakai cash, pindahlah transaksi cashnya, dan kertas-kertas ini harus kita pindahkan pada yang digital. Terserah mau pakai OVO, mau pakai GoPay, mau pakai apa, ada caranya, nggak terlalu sulit ini, nggak harus satu-satu kita teleponin, OVO-nya kita teleponin gitu, kerjasama lalu sama GoPay-nya satu-satu, enggak, kita nanti cuman kerjasama sama beberapa lembaga yang kita nyebutnya payment gateway. Yang penting ada transaksinya digital. Kenapa transaksi digital? Karena konsumen kita ada 308 kota di Indonesia. Kalau suruh ngirimin uang kertas mah lama sekali kan. Makanya harus pakai digital. Dengan digital ini yang pindah-pindahnya cuma data aja, tapi data tersebut mewakili uang kan. Sebenarnya begitu. Jadi ini harus dipindahkan. Marketing tentu tadi saya udah singgung. Business management. Di awal-awal kami juga memanage perusahaan pakai Excel. Excel kami langganannya ya Microsoft Excel yang 100.000 per bulan itu gitu. Murah-murah aja gitu. Pakai yang murah-murah aja, 100.000 per bulan. Mulai makin kompleks kita mulai pindah pakai aplikasi orang yang sama, sewa per bulan. Kami tidak pernah membangun sesuatu. Kami untuk perusahaan segede sekarang, kami tidak punya satu orang pun orang IT. Nggak punya, kami nggak punya orang IT. Kami IT-nya ini semuanya pakai yang berbayar per bulan, istilahnya nyewa lah, bahasa paling gampangnya. Bahkan R&D-nya yang biasa gambar di kertas, kita mulai manage pakai segala sesuatu yang digital. Kenapa? Karena kalau pakai yang digital bukan hanya bisa menggambar, tapi kita bisa memprediksi tren, misalnya pakai Google Trend. Kalau pengen tahu sepeda penjualan naik turun di bulan apa, berapa bulan ke belakang, berapa tahun ke belakang, pakai Google Trends misalnya gitu. Ini banyak dan ini semuanya sistemnya sewa. Ini yang asik gitu. Jadi kalau zaman dulu yang bisa pakai tools hebat kayak gini tuh perusahaan gede. Kalau sekarang sih saya dari ukuran saya pegawainya 10 orang udah biasa pakai ini karena sewa per bulan. Dan kalau kita bicara tadi nih ya, ini kan pindah-pindah nih ya. Dari bank pindah ke sini. Dari pembayaran yang pakai kertas pindah ke digital seperti ini, pakai handphone. Nah ini itu beda ini tuh adalah dua ekosistem yang berbeda. Yang atas ini ekosistem lama, yang cenderung offline, cenderung ya, nggak semua offline tapi cenderung offline atau elektronik. Yang di bawah ini yang digital, dan ini membuat menjadi sebuah ekosistem baru yang ngumpul kayak gini. Dimana ide itu kan yang dijual di ekonomi kreatif ya. Kita tuh penjual ide sebenarnya. Ide kita jual jadi bisnis. Tim kecil kita transformasi jadi organisasi yang lebih besar. Tapi jangan gede-gede, organisasinya bukan kurus sih, ramping, bahasa paling tepatnya mungkin ramping. Jadi kalau ada kampus-kampus menghasilkan orang-orang bagus, kita harapkan mereka harus masuk ke satu jadi startup kayak kita. Startupnya boleh startup teknologi, startup brand, boleh startup makanan, boleh startup apapun, tapi punya sifat startup, kayak Tors misalnya gitu. Nah, Tors ini untuk menjalankan bisnisnya jangan membuat segala macam sendiri, kayak tadi di atas itu. Jadi kita kerjasama sama di bawah nih, ada organisasi sama service-service yang kita sewa untuk mempermudah bisnis kita.
Misalnya pengiriman pakai Si Cepat, pakai JNE, kan itu bukan kurir kita, kurir orang. Jadi kalau ada pembelian baru kita bayar pada mereka kan. Bahkan bisa mundur sebulan. Bahkan bisa dapat cashback. Dulu cashbacknya kita cuma 5%. Lama-lama teman-teman semakin besar transaksi kita, cashback kita 35% tuh. Jadi kalau ada konsumen bayar 10.000, kita bayarkan kepada Si Cepat misalnya gitu, atau kepada JNE, itu 6.500 ke mereka, sebenarnya 10.000 ke mereka, dikembalikan 3.500 ke kita, jadi untung kita. Itu enak gitu. Lalu iklannya ya pakai Facebook, jangan yang ngeprint sendiri. Jualan di Bukalapak, Tokopedia, atau website kayak tadi juga kan sebenarnya nyewa. Sistemnya nyewa. Jadi istilahnya si organisasi sama service di sini itu ada di sana untuk membantu kita, mengenable kalau bahasa Inggrisnya, membuat kita mampu tanpa harus membangun sendiri. Biar kitanya cepat jadi corporate, jadi gede-gede kayak Nike, kayak Bershka, kayak Zoya, gitu. Biar jadi gede-gede gitu. Nah, yang harus dicari sama kita adalah jangan lupa nyari ini nih people yang bisa bantu kita. Di antaranya mentor, pemodal pertama atau angels, bahasa kerennya angels, sebenarnya sih ini orang-orang baik yang modalin kita kayak malaikat gitu ya, kayak angel gitu. Nah, nanti di tengah-tengah di sini sepanjang jalan kita pastikan bisa membiayai bisnis kita dari yang paling kecil. Jangan salah, Tors itu kita awal-awal bisnis saya, Mas Singgih tahu itu kita kecil sekali, kita di rumah gitu. Kita di rumah minjem uangnya nggak ke bank, kita minjem uangnya kepada PKBL. Itu uang 3%-nya keuntungannya BUMN. Keuntungan BUMN yang boleh dipinjam sama kita ada bunga cuma 6% gitu. Kita mulai gitu juga, tapi selangkah-selangkah naik, kemudian jadi bisa besar. Alhamdulillah. Nah, formulanya sederhana kalau di kita tuh, kalau mau pakai metodenya startup gitu ya, jangan ngumpulin terlalu banyak orang. Kalau buat organisasi, harus kayak cluster. Organisasi kita dikelilingi sama organisasi bisnis-bisnis teman lain. Gitu. Jadi, jangan semuanya dihandle sama kita. Produksi sama kita, jual sama kita, nyari modal buat platform sendiri, pengiriman sama kita. Jangan kayak gitu. Kita fokus aja di bidangnya kita. Gitu. Saya itu adalah perusahaan brand, pembuat brand. Sebenarnya apa sih pembuat brand? Yang dijual sama kita sebenarnya brandnya kan, bukan barangnya sendiri gitu ya. Kalau barangnya sendiri semua orang juga bisa buat tas, semua orang bisa buat baju. Tapi kita menaruh nilai di baju tersebut, di tas tersebut, sehingga ada nilai lebih yang jadi untung kita. Siapa yang jahitnya? Yang jahitnya UKM, yang jahitnya pabrik, yang jahitnya teman-teman kita yang lain. Siapa yang nganterin? Ya teman-teman kita yang lain. Bahkan kami nggak punya gudang. Torsnya nggak punya gudang. Gudangnya itu kami bekerja sama dengan 7 gudang di Indonesia, ada 1 di Amerika. Dan gudangnya gudang orang semua itu. Kita cuma bayar gudang itu kalau ada barang terkirim, kami dipotong 3.000 perak sama si gudangnya. Biaya ngurusin gudang. Jadi saya nggak perlu buka gudang di Jakarta, buka gudang di Surabaya, buka gudang di California. Mahal sekali kan, nyawanya aja mesti 3 tahun di depan gitu kalau kayak gitu. Nah kalau kayak gini saya taruh barang, kirimin ke gudang mereka, nanti kalau ada yang transaksi online dikirimkan sama mereka. Akhir bulan mereka nagih ke saya, Om Ben, nih tagihannya kamu ngirim 1.000 barang kali sekian segini tolong bayar. Gitu aja gitu. Dan saya nggak pernah ngurusin gudang, kalau ada barang hilang di gudang diganti sama yang ngurus gudang. Bukan saya yang kehilangan, gitu. Jadi resikonya kecil sekali. Nah, brand startup ini kan tujuannya melayani ke konsumen ya. Jadi konsumen harus dapat barangnya. Di tengah-tengah, dari iklannya sampai ke pengirimannya, gudangnya, itu dijalankan oleh orang. Jangan dijalankan sama saya. Kenapa? Karena gini, saya orang Bandung. Saya konsumen e-commerce paling banyak di Jakarta, Jabodetabek. Apakah saya harus pindah ke Jakarta? Nggak perlu. Gudangnya aja yang ada di Jakarta. UKM-nya ada di mana? UKM-nya banyak di Jawa Barat sampai ke Jawa Tengah banyak. Jawa Timur juga ada. Yang penting adalah barang ready to sell, siap dijual, ada di Jakarta. Artinya kalau ini bisa dilakukan sama orang Bandung, ini bisa dilakukan juga sama orang Surabaya. Bisa dilakukan sama orang Kupang, bisa dilakukan oleh orang Palu. Ngiklannya dari Palu aja, yang penting ada internet. Tapi pas dibeli, dikirimnya dari Jakarta. Karena orang yang paling banyak transaksi untuk saat ini ada di Jabodetabek. Sekitar 60% itu Jabodetabek.
Sisanya tersebar di kota-kota di seluruh Indonesia, terutama masih kota-kota besarnya. Artinya kalau kita dari daerah, apa-apa, selama ada internet bisa lakukan di sana, tapi gudangnya yang di Jakarta gitu. Gudangnya di Jakarta. Ngiklannya dari mana? Dari rumah aja masing-masing. Seperti saya jual ke Amerika nih, belajar ngiklannya ya dari Bandung. Tidak ada satu orang pun kita di sana. Tidak ada satu orang pun. Di sana kita cuma punya partner-partner gitu ya. Jadi brand ngirimin ke konsumen, di tengah-tengah dipakai jasa teman-teman lain gitu. Nah dari sini setiap transaksi sama kita data marketingnya, siapa orangnya, rumahnya di mana, nih orang sekaya apa, bisa kelihatan. Bisa kelihatan pakai apps dan servisnya orang gitu. Ambil contoh dari mana nih ketahuan orangnya kaya atau menengah atau di bawah? Dari handphonenya. Kalau teman-teman transaksi di Tors.id itu handphonenya ketahuan. Kita bisa tahu handphonenya ini kira-kira yang harganya berapa. Itu untuk mengetahui, oh orang ini ternyata ada sekian persen orang kaya, berarti nanti komunikasi iklannya harus kayak ke orang kaya. Kalau orangnya menengah ya komunikasinya, iklannya harus gayanya orang menengah, kurang lebih gitu. Nah dari sini juga kita ada flow financial data untuk dijadikan modal lagi. Detailnya mungkin kayak gini. Nah kayak gini. Jadi ini Tors, kita belajar digital marketing. Di mana Omen belajar? Paling mudah di YouTube. Paling mudah di YouTube. Kalau mau ada modal sedikit, 200.000 rupiah misalnya gitu, 200.000 udah bisa beli kelas di udemy.com. Coba mulai belajar di portal-portal kayak gitu. Nggak usah nungguin pemerintah, udah banyak juga di platform-platform itu. Platform Indonesia juga ada. Berbahasa Indonesia juga ada. Tapi kalau bisa berbahasa Inggris lebih enak. Kenapa? Lebih banyak ilmunya yang pakai bahasa Inggris di internet tuh. Jadi social media marketing kita belajar, bisa jual, siapin untuk salesnya. Jadi ini marketing ya, proses yang sebelah sini marketing. Proses ini adalah sales. Sales itu transaksi jualannya. Saya pakai Tors.id, Tors.id untuk transaksi di web store kita. Kita juga pakai marketplace. Yang paling besar kita udah tahu lah. Untuk tahun ini Shopee sama Tokopedia. Kalau punya uang di showroom. Showroom saya tutup 3 di tahun kemarin karena pandemi. Jadi tetap fokus aja di sini dulu lah kalau sekarang. Web store sama marketplace. Nah nanti barang tuh ditaruh di gudang-gudang orang yang saya bilang tadi. Saya pakai jasanya Highstar, Pak D atau siapapun sih. Kita bisa ajak kerjasama, titipkan gudangnya harus dekat sama konsumen paling banyak. Kitanya mah boleh di mana aja, tapi barangnya yang harus dekat gitu. Jadi saya bisa hidup di Bandung, dingin kayak di sini gitu ya, bisa naik sepeda pagi-pagi gitu. Tanpa harus macet kayak orang Jakarta, tapi penghasilannya kayak orang Jakarta gitu kan. Itu enaknya. Logistiknya juga pakai orang lain, kirim ke end consumer. Nah dari sini datanya dibaca nih, pakai deal post ini untuk transaksi. Ini juga sewanya juga kecil, cuman berapa ya? Saya beli pertama kali sewa 100.000 per titik, murah. Dan titik saya cuma 3 oke, jadi ya cuma 3 titik. Pakai Power BI untuk menganalisa penjualan, biar ketahuan real time gitu ya. Tapi teman-teman jangan takut dulu ya. Ini saya bisa kayak begini karena udah 6 tahun. Di awal-awal sederhana, mulai dari sini dulu. Belajar digital marketing dulu. Nanti baru gudangnya pindahin ke Jakarta, usahakan dapat review nilainya 4,7 minimal. Kalau review nggak boleh di bawah 4,7 review tuh. Harus di atas 4,7, 4,8, 4,9 misalnya seperti itu. Nah, nanti pembayaran, tadi kan orang tuh kan pengen pembayaran tuh gampang. Pengen bisa pakai OVO, pengen bisa pakai GoPay, pengen bisa pakai bank ini. Wah, bank kita aja cuma 2 gitu kan. Gimana caranya? Kerjasama aja sama payment gateway ini. Si Zenlit atau Midtrans kalau di Indonesia. Dan ada beberapa yang lain juga. Ini kebetulan yang saya pakai aja. Artinya, kalau ada orang mau pakai apapun tadi, banknya apapun, yang punya bank tuh mereka. Mau pakai OVO, yang punya juga mereka. Nanti uangnya lewat sini dulu, baru setelah ya antara 1 sampai 5 hari, uangnya masuk ke kita. Gitu. Tapi enaknya adalah apa? Transaksi kita yang 50.000, 100.000, 1 juta ini lewat ke orang lain, dan datanya itu kan bisa dilihat tuh. Datanya itu kan data punya orang, punya Zenlit atau Midtrans. Sama saya bisa dijadikan agunan untuk minjem ke sini, gitu. Sehingga kalau saya butuh uang untuk produksi, untuk nalangin, saya pinjam ke sini, jaminannya adalah data penjualan saya. Nggak usah pakai ngejaminin BPKB mobil misalnya, itu nggak perlu. Bahkan barang-barang yang di gudang saya di sini nih, di dimanapun gudang, yang pakai Highstar, mau pakai Pak D, mau pakai apapun,
karena barangnya nggak ada di kantor saya, dipegang sama perusahaan lain, ini nilai jaminannya tinggi. Sehingga barang-barang saya di sini bisa divaluasi dan mereka bisa memberikan pinjaman 80% dari nilai barang saya. Nilai barang saya. Jadi kalau saya punya barang 100 juta, bisa minjem 80 juta. Kalau semiliar, bisa minjem 800 juta. Gitu. Bisa setinggi itu nilainya. Ini yang membuat, si sistem ini membuat kalau kita tumbuh terus penjualannya gara-gara tadi kita digital, bayarnya gampang, nambahin modalnya juga gampang. Gitu. Nah ini nanti harus menyiapkan orang-orang atau bekerja sama orang-orang yang pinter macam-macam, R&D-nya digital segala macamnya. Gimana caranya? Jangan langsung semuanya. Pusing kalau langsung semuanya. Ini semua ada di presentasi ini. Saya nggak akan jelaskan, tapi presentasi ini tinggal minta kepada panitia, nanti dikasih dalam bentuk PDF. Ini banyak sih. Orang-orangnya harus kayak apa, tapi kalau dilihat ininya kayak susah. Tapi sebenarnya gampang. Teman-teman kalau mau nanya apa nanti juga bisa ke Instagram saya kalau ada yang nggak ngerti gitu ya, atau dengarkan podcast saya juga itu bisa lihat. Nah ini yang menarik adalah kalau kita lihat nih ya, masalah supply. Saya ingin perlihatkan supply kita dari bahan baku, lalu kita produksi kan, lalu kita masukin gudang, lalu kita komunikasikan, marketing sama branding, lalu habis itu kita transaksi penjualan kan, gitu kan ya. Prosesnya dari hulu ke hilir kan kurang lebih gitu ya. Dan ini kan sebenarnya ada yang untuk modal kecil, cocoknya untuk UKM, atau untuk modal besar. Misalnya kalau pabrik bahan luar negeri itu kan modal gede yang bisa ya. Pakai pabrik bahan lokal itu juga itu modal besar. Sebenarnya kalau kita yang kecil-kecil, pakai aja toko bahan retail, pakai konveksi. Masalah nggak? Nggak masalah. Jadi mahal nggak? Nggak jadi mahal. Karena apa yang mahal di sini bisa kita kompensasi pada saat kita jualan. Media online-nya untuk yang kecil-kecil, untuk UKM, masuknya ke online aja. Kenapa? Masuk ke online itu murah. Tors itu pertama kali belajar tahun 2017 itu kita baru belajar digital marketing. Budget Facebook kita cuma 70.000 per hari. Murah, nggak terlalu mahal. Kenapa? Jadi enak. Iya, karena di sini kita beli bahan agak mahal dibandingkan perusahaan gede gitu ya. Dibandingkan perusahaan gede kan. Perusahaan gede kan belinya bahannya murah dari pabrik soalnya dia. Tapi perusahaan gede itu kalau komunikasi banyaknya pakai media offline, which is mahal. Kita mah pakai yang murah-murah aja gitu. Jadi saya begitu kemarin pandemi baru ngerasain, ternyata UKM yang bisa bersaing. Kenapa? Karena pada saat pandemi supply chain yang tidak terganggu itu adalah yang di sebelah atas nih, yang untuk modal kecil nih. Saya pakai ini semua nih. Dan tidak putus. Pada saat pandemi pun alhamdulillahirabbil alamin kita malah masih grow. Itu enaknya kalau kita kayak gitu ya kita. Nah, nanti fokus di sini. Perusahaan kita fokus aja di desain, di marketing, di sales, di sumber daya manusia, HR, supply chain management, produksi dari hulu ke hilir, selalu memikirkan uang. Selebihnya ini pihak luar aja. Nyarinya nanti gampang cari di internet tuh banyak, kita bisa menghubungi desainer. Kurang desainer cari ke kalau di Amerika namanya Fiverr, kalau di Indonesia 1000. Itu banyak desainer di situ. Nanti ke luar negeri atau ke lokal kerjasamanya sama logistik luar, dan ke luar negeri pun sama gini. Jadi sampai sekarang ya alhamdulillah Tors vendor sampai sekarang banyak sekali. Tors waktu pendiriannya cuma punya 5 mesin jahit. Setelah 6 tahun kita punya 6 mesin jahit. Cuma nambah 1 mesin jahit sebenarnya kita. Karena apa? Karena vendor semua di luar. Ini semua vendor tuh. Di sekeliling kita tuh adalah ekosistem kita mengerjakan pekerjaan untuk kita sampai ke konsumen di dalam negeri, sampai di konsumen di luar negeri. Selebihnya orang lain yang ngerjain. Itu mungkin Dapatkan kabar baik dan kebaikan desa dan perdesaan hanya di TV Desa News. Unduh aplikasinya segera.